terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Rival sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai yang pertama. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 yang kembali menggemparkan jagat maya dan dunia nyata pasca film Vina sebelum 7 hari. Cerita tentang kisah tragis sepasang kekasih, Vina dan Eki, ditemukan tewas dalam kondisi mengerikan, yang katanya, akibat kekerasan dan perkosaan brutal oleh geng motor, sebelum mereka dibunuh, tayang di bioskop, bersama Deddy Mulyadi, melaporkan saksi Aep dan Sudirman ke Bareskrim Polri. Laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Sudirman, dilayangkan pasca Pegi Setiawan, kuli bangunan korban salah tangkap polisi, yang juga katanya korban kesaksian palsu, sehingga harus mendekam di balik terali besi ruang tahanan Polda Jabar, dibebaskan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, 8 Juli 2024. Hari ini, bersama teman-teman kuasa hukum dan keluarga para terpidana, kami datang ke Mabes Polri, untuk menguji kembali kesaksian Aep dan Dede, apakah benar atau palsu, kata Deddy Mulyadi, saat ditemui wartawan di Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juli 2024. Dikutip dari diswai.id, edisi Rabu, 10 Juli 2024, anggota DPR RI terpilih Partai Gerindra, yang juga mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Deddy Mulyadi, meyakini, 7 terpidana kasus Vina dengan vonis penjara seumur hidup, tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan, tidak melakukan perbuatan pidana, dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Mereka dipaksa harus masuk penjara, salah satunya karena kesaksian yang disampaikan Aep dan Dede, yang diduga palsus. Laporan kami, menjadi jalan masuk untuk mengumpulkan bukti-bukti lain, sebagai upaya dibebaskannya ke-7 terpidana. Ini bagian dari cara kami, untuk membebaskan terpidana yang saat ini masih mendekam di penjara, setelah Pegi bebas melalui pra-peradilan, ujar Deddy, juga sebagaimana dikutip di diswai.id. Salah seorang kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso, mengatakan, kesaksian Aep dan Dede itulah, yang menjadi dasar para terpidana ditangkap dan dipidana penjara seumur hidup. Perlu kami sampaikan, di sini kami bukan untuk menyalahkan institusi manapun, kami hanya ingin mencari kebenaran yang hakiki, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selaku kuasa hukum, sudah berkali-kali kami sampaikan, enggak tepat kalau hanya menyalahkan institusi kepolisian, karena ini bukan semata-mata kesalahan kepolisian, jelas Jutek Bongso. Terpisah, diwartakan tribunnews.com, edisi tayang Rabu, 10 Juli 2024, pukul 17.12 WIB, di bawah judul, Kilas balik kesaksian Aep kasus Vina berujung dilaporkan ke Bareskrim Polri. Aep mengklaim melihat kejar-kejaran pengendara motor pakai seragam XTC. Pada 24 Mei lalu, Aep memberi kesaksian tentang peristiwa tewasnya Vina dan Eki Cirebon tahun 2016. Dia mengungkapkan, sempat melihat pengendara motor berpakaian seragam XTC, sedang dikejar seseorang sambil dilepari batu. Pada saat kejadian, kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor berseragam XTC lewat, sedang dikejar-kejar dan dilempari batu. Berhubung saya takut, akhirnya saya pulang, kata Aep, dikutip dari YouTube Kompas TV. Aep menuturkan, ada sekitar 8 orang yang mengejar Vina dan Eki. Bicara melempar saya kurang tahu, masalahnya, di situ juga ada anak-anak sekitaran 8 orang, cuma yang memepet ada 4 motor. Selain peristiwa kejar-kejaran, dalam kesaksiannya,
Aep juga menyebut nama Peggy, yang kerap berada di sekitar bengkel tempat dia bekerja sebagai montir di Cirebon. Bicara geng motor, dia mengaku kurang tahu, cuma mereka sering nongkrong di situ. Masih menurut Aep, Peggy dan gerombolannya kerap berkumpul di lokasi tempatnya bekerja. Tetapi dia mengaku tidak tahu apa aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Keseharian Peggy saya kurang tahu, yang saya tahu, Peggy sering kumpul sama anak-anak situ, sering nongkrong setiap sore, kalau enggak sore malam, ujarnya. Aep juga mengungkapkan, sebelum ketujuh terpidana ditangkap, dia sempat diperiksa oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Menurut Aep, Rudiana bertanya terkait pengetahuannya tentang peristiwa tewasnya Vina dan Eki. Aep mengaku tahu, siapa para pelaku yang menyebabkan pasangan sejoli itu tewas. Bapak almarhum Eki menanyakan ke saya, apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut? Spontan saya bilang, ya, saya tahu Pak. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak, tutur Aep, yang usai diperiksa mengaku diberi nomor kontak Rudiana, untuk memberi informasi jika para pelaku tengah berkumpul. Kabari saya ya, kalau anak-anaknya pada nongkrong, saya bilang, yak Pak. Hari itu juga, begitu melihat mereka berkumpul di dekat tempat saya bekerja, sekitar jam 5, saya kabari Om Rudi, kemudian para pelaku langsung ditangkap, jelas Aep. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Jakarta Bagus Surya Citra Perdana dan juru kamera Marco Melandri melaporkan. Ini kesempatan Peggy mungkin bicara ke Aep, ya. Kita harapkan dia menyaksikan tayangan kita. Kalau Aep menyaksikan acara kita, apa yang mau disampaikan ke Aep? Iya, terutama buat Aep, kalau misalkan kamu benar, ayo kita saling diskusi, kita saling tukar pikiran, bagaimana kita saling ibaratnya nih menentukan nih, jika kamu benar ya kamu harus bisa menjelaskan, dan jika saya benar, jika saya juga bisa menjelaskan. Jadi kita jangan sampai ada orang yang terjolimi, jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka rasakan gitu, dan jangan sampai ada orang yang terkambing hitamkan. Karena kasihan kan, kamu juga pasti punya harapan, punya masa depan. Jadi kamu bisa gini, bayangkan aja gimana rasanya jika adik kamu atau saudara kamu dikambing hitamkan oleh kesalahan yang tidak pernah dia lakukan itu. Dan kasihan juga korban kan butuh keadilan. Keluarga korban butuh keadilan, keluarga korban butuh kepastian. Jadi ya kalau misalkan kamu benar, ayo kita diskusi rundingan itu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Gimana caranya Aep bisa ketemu Peggy? Ya saya serahkan pada proses hukum dia. Biar mereka jawab. Kalau ada Aep, Bu Yanti bagaimana berkomunikasi? Ya kalau ada Aep ya saya lapor polisi bahwa Aep sudah ada, biar dia menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan di dalam BAP itu tidak benar, atau mungkin disuruh mencabut BAP yang tidak benar itu. Iya, dan sampai sekarang kan keberadaannya belum diketahui ya? Iya betul, belum diketahui. Kalau kira-kira nih, menurut analisa Bu Yanti itu, Aep itu ada di mana sih? Saya kurang tahu Aep di mana, cuma informasi dari masyarakat setempat, Aep itu kan memang bukan orang Saladara, kan memang daerah situ namanya Saladara, tapi Aep itu orang Bekasi, di situ tuh hanya kos seperti itu. Mungkin bisa aja dia pulang ke Bekasi atau kemana, saya nggak tahu. Dia sembunyi atau disembunyikan? Ya bisa disembunyikan karena dia memberikan keterangan yang tidak benar itu, pasti ada orang yang di belakangnya gitu. Masa dia berani mengatakan hal yang sebenarnya tidak sesuai fakta. Tapi ya kita tidak tahu siapa yang di belakangnya. Iya, ya ini kita kan, saya bukan polisi, bukan hakim, jaksa juga, tapi kalau kita obrol santai, jangan-jangan Aep itu juga selain yang menyebabkan kekisruhan ini, tapi dia juga korban karena ada yang menekan kali ya. Analisa kita ya, seperti analisa, itu. Ya, dengan tidak bermaksud menuduh ya. Ya, tidak bermaksud menuduh, hanya analisa kita seperti itu. Kok Aep sampai berani mengatakan kebohongan gitu, hal-hal yang sampai menyudutkan orang dan membuat orang yang tidak bersalah harus menjadi terpidana, kan itu kasihan juga. Ya, ini salah satunya kan, ya, contohnya betul, kan, salah hidupnya satunya Peggy bisa seperti ini gara-gara Aep ya. Keterangan Aep. Jadi kapan dilaporkan Aep itu? Kalau dari kuasa hukum terpidana, 5 terpidana sih sudah melaporkan Aep ke Barreskrim. Mungkin kita hanya nanti menguatkan saja kalau memang harus Aep tapi tetap akan melaporkan juga ya? Iya, insya Allah. Oke. Kalau Peggy sendiri
ketika akhirnya nanti akan ketemu Aib, kalimat pertama atau pertanyaan pertama yang mau disampaikan ke Aib apa? Ya, kenapa kamu tega melakukan mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata palsu kepada saya? Padahal saya juga tidak pernah mengenal kamu, saya tidak punya salah sama kamu, dan saya juga tidak pernah memiliki niat jahat sama kamu seperti itu. Kalau misalnya Aib juga dalam kondisi tertekan, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia terpaksa melakukan itu, kira-kira sikap Peggy gimana? Ya, ayo berkata jujur itu, jangan takut. Meskipun taruhannya nyawa sekalipun jangan takut, karena kita harus bisa memperjuangkan kebenaran, gitu. Seperti itu sih.